siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua, atau sebentar lagi selamat pagi. Oke, di sini kembali lagi bersama saya Puji Rahayu. Saya di sini akan sedikitnya membahas atau mereview materi-materi atau apa aja sih yang aku dapat selama perkuliahan minggu kemarin. Jadi pembahasan kali ini cukup menarik ya teman-teman. Di sini yang memaparkan materi itu kelompok 2, penulisan berita dan artikel. Dan yang aku dapat sedikit sih, tapi nggak apa-apa, yang penting dapat lah ya, tentang berita dan artikel. Lagi-lagi kita mengulik ini, dan kita tuh harus tahu apa aja sih di dalamnya. Masuk ke pembahasan, yaitu tentang definisi berita. Apa sih itu berita? Berita itu adalah penulisan atau laporan lah ya, laporan terperinci tentang suatu masalah yang terjadi, suatu peristiwa yang terjadi sekarang atau kemarin. Oke, selanjutnya yaitu teknik penulisan berita. Ada 3 loh teknik penulisan berita ini. Tapi ya, kalau misalkan kita nulis berita nggak pakai teknik, itu gimana gitu ya, kayak mungkin tidak secara struktur, acak-acakan lah ya pastinya. Nah, langsung aja ketiga ini. Yang pertama adalah reportase, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga itu ada riset kepustakaan. Itu adalah termasuk daripada teknik penulisan berita. Langkah-langkah peliputan berita. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama itu ada melakukan riset pendahuluan. Jadi kalau misalkan kita mau memulai nih menulis berita, kita harus tahu dulu nih pendahuluannya, menulis pendahuluan itu seperti apa gitu tuh. Terus menentukan fokus cerita. Fokus, kita mau ngambil cerita apa, kita mau mengulik tentang apa, kita harus fokus. Jangan ketika kita ada suatu peristiwa yang terjadi, satu hari terjadi 2 peristiwa, kita bingung mau memilih yang mana. Kita fokus aja ke dalam satu cerita supaya penulisannya itu maksimal juga. Oke, yang 3 adalah mengembangkan fokus cerita. Nah, kalau kita udah tahu nih cerita apa yang bakal kita ambil, kembangkanlah ya. Kembangkanlah dan kita uraikan apa itu berita, apa itu peristiwa yang terjadi seperti apa gitu ya. Setelah fokus cerita, kita harus mengembangkan isi cerita. Dan yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nggak mungkin dong kita nulis berita tapi nggak punya data-data yang jelas, data-data yang fakta gitu. Kita harus mengumpulkan data-datanya supaya teruji verifikasi halal faktanya. Oke? Poin selanjutnya yaitu tentang dokumentasi. Dokumentasi foto, video itu harus ada sebagai apa? Sebagai bukti kalau peristiwa itu benar-benar terjadi gitu. Yaitu ada menuliskan laporan atau liputan. Ya, setelah udah kumpul datanya, data-data dari sana dari sini, informasinya sudah lengkap, udah gitu kita tulisin deh liputannya. Udah ditulis, baru kita sebar gitu ya. Jadi harus terstruktur loh langkah-langkah ini. Oke, ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara penulisan berita. Yang pertama, itu ada mengumpulkan sumber informasi. Yang kedua, yaitu ada menentukan judul berita. Ini penting banget nih. Misalkan kita bikin tapi nggak punya judul nih, bikin berita tapi nggak punya judul, ya gimana orang mau baca berita? Tuh orang kan ngelihatnya pertama dari judul, dan judul itu harus menarik. Kalau nggak menarik, pembaca nggak bakal tertarik gitu. Ketiga, itu ada menulis isi berita dengan struktur yang benar. Jangan asal-asalan. Lagi-lagi penulisan berita ini nggak bisa asal-asalan. Udah gitu, memastikan akurasi sumber informasi. Ini juga penting kita harus lakuin sebagai seorang jurnalis esai. Yang selanjutnya ada proses penyentingan. Nah, ini lebih penting. Dan selanjutnya ada menentukan sudut pandang fakta yang baik. Ya, kita harus menentuin dulu nih yang mana yang benar gitu ya. Lagi-lagi kita tidak boleh mengambil berita secara tidak benar lah, istilahnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada mematuhi etika jurnalistik. Kita kalau nulis berita itu kalau nulis berita itu harus sesuai dengan etika-etika jurnalistik ya, supaya kita tuh diakuin sebagai seorang jurnalis. Gak bisa kita asal-asalan. Oke?
Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan penulisan berita. Gak mungkin dong kita nulis sesuatu tapi kita gak punya tujuan. Gak mungkin dong kita ngechat orang tapi gak ada tujuan. Kita harus ada tujuan kan kalau misalkan mau ngechat orang. Dan begitu pun ke dalam penulisan berita harus mempunyai tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama, yaitu berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupan. Jadi, berita itu memberitahu, menginformasikan kepada halayak, kepada pembaca kalau misalkan di sini tuh ada bahaya ini supaya kita lebih siaga, lebih waspada gitu. Itu namanya tujuan penulisan berita. Dan yang kedua, ada berita yang menambah pengetahuan pembaca. Nah, berita juga sebagai edukasi loh. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita kurang paham jadi paham gitu. Jadi berita itu bukan semena-mena disebarkan tanpa ada tujuan, tapi mempunyai tujuan yang jelas. Nah, kalau tadi kita membahas tentang berita, sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang artikel. Ya, ini sama-sama penting. Oke, yang pertama itu teknik penulisan artikel. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sih sama teknik penulisan berita, cuma ada beberapa aja yang berbeda. Yang pertama itu ada prepare, kita harus siap-siap dulu nih. Siap-siap apa yang mau kita tulis gitu. Yang kedua, itu ada observasi langsung. Gak bisa kita mengangkat suatu cerita atau kejadian tanpa kita observasi ke tempatnya. Kita harus turun dulu ke lapangannya supaya kita tahu jelas dan tahu kebenarannya itu benar-benar gitu. Yang ketiga ada wawancara. Kita harus wawancara sebagai pembuktian atau ya memvalidasi gitu sebenarnya kejadian ini tuh benar atau enggak, dan alur ceritanya tuh seperti apa gitu, alur kejadian dan peristiwanya tuh seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data dan fakta. Tadi balik lagi seperti berita, harus ada fakta dan datanya. Gak bisa kita main-main comot-comot aja kalau misalkan gak ada data dan faktanya yang jelas gitu. Yang selanjutnya ada struktur artikel yang jelas. Sama kayak berita, nulis artikel juga nggak bisa ngasal-ngasalan. Kita harus dengar struktural yang benar gitu. Selanjutnya ada penulisan yang menarik. Nah, artikel ini harus menarik karena artikel ini kan konsepnya tuh kayak tulisan bebas gitu tuh ya. Nah, ini lebih enak karena kita bisa menulis dengan bebas dan lebih kena emosionalnya gitu untuk para pembaca-pembaca. Makanya itu kalau nulis itu yang menarik. Yang selanjutnya ada etika jurnalistik. Ya, lagi-lagi kita harus mematuhi etika ya, oke. Gak bisa asal. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ada cara penulisan artikel. Oke, teman-teman, ini udah berapa menit sih? Tapi kita lanjut aja kali ya. Yang pertama, cara penulisan artikel itu ada judul tulisan. Judul harus menarik, harus benar. Jangan sampai judul berita itu beda sama isi berita, isi artikel gitu. Nah, identitas penulis. Kamu kalau misalkan menulis nih, kamu harus cantumin dulu penulisnya gitu. Lalu kamu ya siapa gitu namanya ya. Identitasnya lah. Ada abstrak, terus yang selanjutnya pendahuluan, ada metode, harus memakai metode juga dong. Nulis berita mulu ya, nulis artikel itu harus pakai metode juga. Penutup ya, masa nulis nggak mau ada penutupnya, jadi orang nggak kelar-kelar dong bacanya ya. Oke, kita lanjut, yaitu tentang poin jenis artikel. Artikel itu ada banyak jenis-jenisnya ya. Kalau misalkan kita tahu cuma artikel populer, artikel ilmiah, itu bener sih. Cuma mungkin di sini kalau kata pemateri kemarin ada beberapa bagian gitu. Nah, aku bakal kasih tahu nih sekarang apa aja sih. Yang pertama itu ada artikel deskripsi. Oke. Kedua ada artikel narasi. Ketiga ada artikel eksposisi ya. Yang keempat ada artikel persuasi. Kelima ada artikel argumentasi. Keenam ada artikel ilmiah populer. Yang ketujuh ada artikel opini. Dan yang terakhir ada artikel ulasan opini. Itu adalah jenis-jenis artikel. Nah, kalau tadi misalkan berita mempunyai tujuan penulisan, artikel juga punya. Yang mana isinya itu nggak beda jauh sama berita. Oke, bakal aku kasih tahu nih. Yang pertama itu adalah menentukan informasi atau memberitahukan informasi. Kedua, mendidik. Tadi sebagai edukasi ya.
kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham gitu. Makanya kalau nulis berita itu dengan detail, nggak boleh sepotong-sepotong supaya orang-orang tuh paham dengan jelas gitu. Yang terakhir terakhir aja, yang ke selanjutnya itu ada diskusi. Ini bisa jadiin bahan diskusi loh gitu. Selanjutnya ada meyakinkan, ada menghibur juga. Nah, tujuan penulisan artikelnya ada menghibur. Aku waktu itu baca artikel kayak terhibur karena emang seru aja cara nulisnya si penulis itu gitu. Selanjutnya ada mengkomunikasikan ilmiah ya, penulisan ilmiah. Ya, ini komunikasi itu kan bukan secara face to face aja dari orang ke orang secara langsung atau verbal gitu ya. Kita juga ada loh komunikasi secara seperti ini gitu ya. Kita tidak melulu face to face komunikasi, enggak. Dengan kita nulis artikel juga itu namanya kita sudah mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan pembaca gitu. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan video kali ini. Tetap tunggu episode selanjutnya, Renjuna kelima, 6, 7, 8 dan sampai selesai tetap di channel Fuji Rahayu. Oke teman-teman, saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Bapak, terima kasih atas waktunya telah membisikkan saya membuat video. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang mengenakan. Saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Bye bye. Marhaban ya Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin.